Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Anggraini, NIM saya 110119041. Saya dari kelompok 13, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pemdat yang pertama. Next. Yang pertama ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode yang digunakan dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Dengan kata lain, topologi itu tuh merupakan struktur untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya menggunakan kabel atau nirkabel. Next. Selanjutnya ada IPv4. IPv4 itu salah satu protokol komunikasi network layer yang utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirimkan ke pemberhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuan. Header paket IPv4 itu ada field yang berisi angka-angka biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting itu proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Selanjutnya ada MAC address. MAC address itu adalah node tertentu dalam jaringan. Jadi di dalam sebuah jaringan itu dalam sebuah jaringan yang berbasis internet, MAC address merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 bit yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router atau node lainnya dalam jaringan. Selanjutnya ada routing table. Routing table itu adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik directly connected network atau network yang terhubung langsung maupun remote network atau tidak terhubung secara langsung. Tabel routing digunakan oleh router untuk menjadi pedoman saat mengirim tiap paket data yang diterimanya. Selanjutnya ada VLSM. VLSM itu singkatannya adalah Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnetnya memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Bang Rio. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Subekti dengan NIM 11011184393. Selanjutnya masuk ke interview soal. Jadi di dalam dari kasusnya itu sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Nah, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 2 gedung. Yang gedung pertama itu terdiri dari divisi accounting, terdiri dari beberapa PC host. Yang kedua ada divisi teknikal. Lalu untuk yang ke gedung 2 itu ada divisi public relation, dan yang divisi keempat itu divisi marketing. Nah, jadi yang awal di tiap divisi itu kan ada A, B, C, D PC host. Jadi untuk menentukan yang nantinya akan dihitung menggunakan VLSN itu, di sini ada tertera PC-nya. PC A itu untuk kami kebetulan mendapatkan set soal yang pertama. Jadi untuk yang divisi A itu kita dapat 7 PC, yang divisi B itu mendapatkan 20 PC, yang divisi C itu mendapatkan 18 PC, yang divisi D mendapatkan 32 PC. Total PC dalam 2 gedung itu adalah 77. Lalu untuk setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Nah, lalu gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. Lalu untuk IP address majornya yang digunakan adalah 192.168.10.0/24. Lalu
perhitungan pembagian IP-nya itu menggunakan metode VSLM. Lalu IP address ya IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Next. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari yang PC yang tersedia di dalam dua gedung yang tadi. Jadi karena VSLM itu diurut cara pembagian itu diurutkan dari yang terbesar dulu, maka di sini divisi D dahulu yang dilakukan pembagiannya karena dia memiliki 32 host. Jadi untuk yang divisi D itu hostnya itu ada 32, jumlah IP yang tersedia itu ada 62, networknya itu 192.168.10.0/26, subnet masknya itu 255.255.255.192. Range host yang dapat dipakainya itu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Lalu dengan broadcast ID-nya itu 192.168.10.63. Lalu ke divisi B itu host yang dibutuhkan itu 20 host. Lalu jumlah IP yang tersedia dalam pembagiannya itu ada 30 IP. Lalu untuk network ADC itu 192.168.10.64/27. Subnet masknya itu 255.255.255.224. Range hostnya itu dari 192.168.10.65 sampai 192.168.10.94. Lalu untuk broadcast ID-nya 192.168.10.95. Divisi C itu host yang dibutuhkannya itu ada 18, jumlah IP yang tersedianya itu 30. Lalu untuk network address-nya itu 192.168.10.9/27, subnet masknya itu 255.255.255.224. Lalu range IP yang dapat dipakai itu dari 192.168.10.97 sampai 192.168.10.126. Broadcast ID-nya itu 192.168.10.127. Lalu untuk divisi A itu host yang dibutuhkannya itu 7. Lalu IP yang tersedia itu ada 14. Untuk network ID-nya itu 192.168.10.128/26. Subnet masknya 255.255.255.240. Untuk jumlah IP yang dapat dipakainya itu dari 192.168.10.129 sampai 192.168.10.142. Lalu untuk broadcast ID-nya itu 192.168.10.143. Lalu ada pembagian IP untuk router 1 ke router pusat. Itu memerlukan jumlah hostnya 2 dan IP yang tersedianya itu 2. Untuk network ID-nya itu 192.168.10.144/30 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Lalu range host-nya dari 192.168.10.145 sampai 192.168.10.146 dengan broadcast ID-nya 192.168.10.147. Lalu ada dari router 2 atau router gedung 2 ke router pusatnya itu memakai host sebanyak 2, lalu IP yang tersedianya itu ada 2. Untuk network ID-nya itu 192.168.10.148/30. Subnet masknya itu 255.255.252. Range hostnya itu 192.168.10.149 sampai 192.168.10.150. Broadcast ID-nya 192.168.10.149
10.151. Lalu yang terakhir itu dari pusat ke server kita memerlukan 2 host. Lalu dari pembagiannya terdapat jumlah IP yang tersedia itu banyak 2. Untuk network ID-nya itu 192.168.10.152/30. Subnet mask-nya itu 255.255.255.252. Jumlah IP yang dapat dipakainya itu dari 192.168.10.153 sampai 192.168.10.154 dan broadcast ID-nya itu 192.168.10.155. Lalu ini topologi dari rangkaian PC yang kami buat. Nah, di sini ada gedung 1 dan gedung 2. Nah, di sini karena tadi jumlah PC yang tadi itu hanya dibuat untuk perhitungan VSL-nya doang. Dan minimal di sini kalau dari soal minimal PC per divisi itu ada 2. Nah, masing-masing bawah ini adalah jumlah IP network dari perhitungan yang tadi. Di gedung 1 ada 2 divisi. Divisi yang pertama di sini memakai 2 PC dan divisi 2 PC ada 2 switch dan 1 router. Dan di gedung 2 di sini ada 2 divisi. Tiap divisi menggunakan 2 PC, 1 switch dan di gedung 2-nya itu ada router. Lalu router 1 dan router 2 dihubungkan ke router pusat. Lalu dari router pusat dihubungkan ke router server. Oke, next. Ya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Arif Fatur Rahman dengan NIM 110.119.4103. Saya di sini akan menjelaskan demo dari topologi yang telah kami buat sebagai berikut. Kita akan demokan berdasarkan instruksi yang telah diberikan. Di sini hitunglah subnet address. Untuk poin pertama mungkin sudah dijelaskan oleh saudara Bang Deo, dan untuk poin kedua dan poin 2A juga sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya yaitu poin 2B, dengarkan dan jelaskan MAC address table di masing-masing switch. So MAC address. Oke. Jadi sebelumnya saya belum melakukan ping dari PC 1 ini. Jadi divisi accounting. Nah, ya. Di sini terlihat hanya MAC address dari sisi fast Ethernet 0/1 yang terhubung ke router. Sedangkan apabila kita sudah melakukan ping dari desktop PC 1 akan ping menuju ke server kita.
apakah ada perubahan dalam MAC address table pada switch? Ya, ada tambahan satu MAC address yang melalui port 0 yang melalui port 2/1, yang artinya MAC address table akan menuliskan MAC address apabila ada suatu traffic yang melalui sebuah port dalam switch tersebut, dan otomatis akan terbaca dalam MAC address table. Nah, untuk poin 2B, untuk selanjutnya poin 2C, melakukan konektivitas dengan command ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server dari PC host. Minimal lakukan demo di satu host setiap subnetnya. Kita langsung melakukan hal yang sama melalui PC 1. Kita ping ke gateway di subnet ini dengan network 192.168.10.128, yaitu 98. Bisa kita lihat kita dapat replay dari gateway, yaitu router 1 di gedung 1. Selanjutnya kita coba ping ke gateway yang ada di router 0, yaitu 192.168.10.145. Kita mendapat feedback, artinya sudah bisa di yang pertama. Maksudnya saya tidak urut berdasarkan hasil perhitungan, saya berdasarkan divisi accounting dari name ABCD. Untuk selanjutnya kita coba tes dari subnet yang kedua dengan network 10.64/27. Ini pertama. Bisa kita lihat ada replay dari IP 10.65 yang menandakan konfigurasi kami telah sukses. Untuk percobaan yang kedua, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan fitur Simple PDU. Sistemnya sama, kita mengirimkan protokol SIMP atau ping
dari PC 2 ke gateway router node. Bisa kita lihat di sini router successful dan tipe protokolnya SCMP. Kita coba dari subnet yang ketiga. Nah, di subnet 3 juga sudah sukses. Sedangkan untuk yang subnet terakhir semua subnet udah sukses ya, di masing-masing gedung dan masing-masing divisi udah sukses untuk ping ke masing-masing gateway-nya. Oh, ada yang terlupa, yaitu ping ke web server. Kita ulangi lagi. Mempersingkat waktu, saya akan menggunakan fitur Simple PDU. Dari sub pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Coba lihat. Nah, berikutnya dari subnet yang pertama, kedua PC 0, subnet yang kedua dari PC 2, subnet yang ketiga dari PC 4, dan subnet yang terakhir dari PC 6. Yang tujuannya, destination-nya yaitu server, web server kita. Untuk instruksi yang selanjutnya yaitu perlihatkan dan jelaskan tabel routing yang terdapat di masing-masing router. Kita coba. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuka tabel routingnya untuk router dari gedung 1 dengan cara show IP route atau SH IP route. Sekali lagi. Di sini bisa kita lihat banyak network yang ada dalam tabel routingnya. Ini juga ada istilah C atau dan R. Nah, di sini C bisa dilihat kode C yang berarti connected, artinya ini yaitu network tetangga yang langsung terhubung ke router yang telah dikonfigurasikan dengan routing grid. Oh ya, kami menggunakan routing grid version 2. Kenapa version 2? Karena kita menggunakan perhitungan VLSM, sedangkan pada routing protokol grid versi 1 kita tidak mendukung perhitungan VLSM. Jadi kita menggunakan routing grid versi 2. Nah, sedangkan yang ini yaitu tetangga, maksudnya yang tidak langsung terkonek terhubung ke routernya melalui
IP network yang tidak bersebelahan. Atau ini gateway-nya kalau nggak salah. Ya, jadi 92168.0 yaitu IP network dari divisi marketing melalui gateway di router 0.1.1.5. Untuk selanjutnya sama di router 2 dan router 0. Sebenarnya sistemnya sama, menggunakan protokol routingnya sama, dan komen atau perintahnya pun sama juga. Nah, bisa kita lihat routingnya. Untuk router utamanya, router 0. Untuk instruksi poin 2D udah bisa, maksudnya udah selesai. Karena instruksinya sudah selesai, mungkin saya akhiri dari demo penjelasan topologi yang telah kelompok kami buat. Baiklah, untuk percobaan terakhir kita akan coba untuk mengakses web server yang telah kami buat. Itu kita akan coba mengaksesnya melalui PC 0 dari divisi accounting. Nama buka web server, kemudian kita tuliskan DNS, bisa juga IP address dari web server yang kita buat. Berikut merupakan tampilan dari web server yang telah kelompok kami buat. Artinya service dari web server kita telah sukses dibuat. Dari saya sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Nabila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.